warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Winggit Misteri, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor dan urban legend tanah air Indonesia tercinta melalui kisah-kisah yang penuh misteri. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya agar sobat-sobat mendapatkan informasi jika channel ini update video terbaru mengenai kisah-kisah horor. Hahaha. Hujan turun pelan tapi anginnya kencang, seolah-olah ada sesuatu yang berputar di atas langit kampung kecil itu. Daun pisang di halaman belakang rumah-rumah warga terdengar berkibasan. Pintu-pintu rumah bergetar pelan tiap kali angin lewat. Di kampung itu orang-orang memang terbiasa tidur cepat. Jam 9 malam saja sudah jarang ada yang ngobrol di teras atau menyalakan televisi keras-keras. Lampu-lampu rumah satu persatu dimatikan, menyisakan jalanan gelap yang hanya diterangi lampu jalan kuning redup yang berkedip pelan seperti hendak mati. Di tengah keheningan itu, sekitar jam 11 malam, terdengar suara ketukan dari rumah Pak Randy. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, tapi ada ritme aneh. Tidak seperti ketukan orang biasa yang biasanya memanggil dengan sopan. Ini terdengar seperti sesuatu yang berat, tapi tumpul seakan dipantulkan ke daun pintu. Beberapa detik berlalu, lalu suaranya kembali muncul. Kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Pak Randy yang baru saja tertidur langsung terbangun. Ia mengerjapkan mata, mengambil kacamata yang ia letakkan di meja kecil dekat tempat tidur, lalu memandang ke arah pintu depan rumahnya yang terlihat samar dari kamarnya. Siapa sih malam-malam begini? Gumamnya setengah kesal, setengah bingung. Istrinya Bu Mira juga ikut terbangun. Ndak usah dibuka dulu, Ren. Biasanya kalau nelpon paket juga besok siang. Mana ada kurir malam-malam begini. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Bahkan terdengar semakin keras, seperti seseorang atau sesuatu memaksa meminta perhatian. Tok, 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 tok. Yang membuat keduanya makin merinding adalah suaranya. Bukan seperti nakal tangan manusia. Lebih seperti sesuatu yang jatuh, lalu membentur pintu, memantul sedikit, lalu jatuh lagi. Pak Randy akhirnya bangkit, mencoba memberanikan diri. Tidak enak juga kalau itu benar kurir atau tetangga yang butuh bantuan. Ia berjalan perlahan sambil sesekali menelan ludah. Dari ruang tamu, ia menyalakan lampu teras lewat saklar yang ada di dinding. Cahaya kuning redup dari lampu teras langsung menyinari bagian depan rumah. Lalu ia mengintip dari jendela samping. Kosong. Jalanan sepi, tidak ada motor, tidak ada manusia. Bahkan tidak ada bayangan orang kabur atau menyelinap. Loh, siapa yang ketuk tadi? Pak Randy memundurkan kepalanya, menutup tirai kembali. Baru ia ingin bicara ke istrinya, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Mati begitu saja, seolah tidak pernah ada apa-apa. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada suara apapun. Hanya angin malam yang seolah menggendong suara sayup-sayup dari kejauhan. Karena merasa tidak ada yang janggal lagi, mereka memutuskan kembali tidur. Walau rasa gelisah masih menggantung di dada. Sepanjang malam itu, Bu Mira beberapa kali terbangun karena merasa seperti ada bayangan lewat di depan rumah. Tapi ia terlalu takut untuk mengecek lagi. Keesokan paginya, ketika matahari sudah naik cukup tinggi, ternyata bukan cuma rumah Pak Randy yang mengalami kejadian aneh.
Saat Bu Mira keluar hendak menyapu halaman, ia melihat Bu Rina, tetangga seberang, sedang berdiri di depan rumahnya sambil celingukan. Wajahnya gelisah. "Bu Rina, kenapa? Kok pagi-pagi sudah di luar?" tanya Bu Mira. Bu Rina langsung menghampiri. "Bu, semalam rumahku juga diketuk. Jamnya sama 11 lewat dikit. Kukira kurir Shopee, tapi pas aku lihat dari jendela, ndak ada orang, sama sekali." Bu Mira langsung merinding. "Loh, rumah saya juga begitu, Bu." Tak lama, dua tetangga lain ikut keluar dan bercerita hal serupa. Semuanya sama, ketukan keras, jamnya sama, tidak ada wujud orang. Tapi ada satu hal tambahan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setiap rumah yang diketuk itu, di depan pintunya ada bekas lumpur. Bukan mut biasa yang tercecer karena seseorang membawa sepatu basah. Ini seperti bekas seretan panjang. Seolah ada kain basah berlumpur yang ditarik dari jalan sampai tepat ke depan pintu Bu Mira yang tadinya masih agak santai, langsung menutup mulut saat melihatnya sendiri di pintu rumahnya. Bekas lumpur yang memanjang dengan pola zigzag kecil seperti kain yang terpelintir dan diseret pelan. Padahal tadi malam hujan cuman rintik-rintik. Tidak ada genangan besar yang bisa menimbulkan lumpur sebanyak itu. Ketika Pak RT mendengar kabar tersebut, ia segera mengumpulkan beberapa warga di pos ronda kecil yang berada di ujung gang. Ia mengingatkan mereka untuk tidak membuka pintu jika ada ketukan malam-malam. Bahkan kalau bisa, jangan mendekat dulu ke pintu. Ini mungkin orang iseng atau pencuri yang cari-cari cara untuk lihat siapa yang masih bangun, ujar Pak RT dengan wajah serius. Beberapa warga mengangguk meski terlihat jelas ada ketakutan di mata mereka. Namun masih ada juga yang berpikir mungkin hanya anak-anak iseng yang ingin menguji nyali. Tapi satu hal yang membuat semuanya berubah adalah cerita dari Pak Rojak, warga paling tua di gang itu. Ia jarang bicara, tapi ketika malam tiba dan warga meributkan soal ketukan tersebut, ia berkata dengan suara pelan namun jelas, "Dulu, waktu kampung ini masih sepi, sebelum banyak rumah dibangun, pernah ada kejadian serupa. Ketukan tengah malam, dari rumah ke rumah orangnya tak ada, tapi esoknya ada bekas seretan kain panjang." Warga langsung diam. Pak RT bertanya, "Seretan kain apa, Pak?" Pak Rojak menatap mereka satu persatu. "Kafan. Ada mayat yang dulu nggak dikuburkan dengan benar. Katanya hilang dari kuburannya. Orang-orang dulu percaya kalau ada yang mengetuk pintu tanpa wujud, jangan dibuka, karena dia cari rumah terdekat untuk menggantikan posisinya." Beberapa warga langsung merasa dadanya dingin. "Tapi itu kan cerita lama, Pak," ujar Pak RT mencoba menenangkan suasana meskipun wajahnya sendiri tampak pucat. "Cerita lama, tapi pola yang sama. Jarang salah," jawab Pak Rojak. Warga mulai cemas, apalagi malam segera mendekat lagi. Saat matahari terbenam di balik pepohonan bambu dekat sungai kecil kampung itu, perasaan tidak enak mulai muncul. Banyak warga memutuskan tidur lebih awal, beberapa bahkan menutup pintu dengan kursi atau lemari kecil dari dalam angin malam kembali berhembus. Pohon-pohon di pinggir gang meliuk seperti ada sesuatu yang lewat di antara batangnya. Lampu jalan kembali berkedip 2 kali sebelum stabil, meskipun redup seperti sedang menahan sesuatu. Dan ketika jarum jam mulai mendekati pukul 11, udara di kampung itu berubah dingin mendadak. Lebih dingin dari malam-malam sebelumnya, bahkan beberapa orang yang masih terjaga merasakan telapak kaki mereka seolah membeku. Saat waktu akhirnya menunjukkan jam 11 malam tepat, keheningan kampung seolah terpotong oleh satu suara tok, diikuti suara lain, tok, tok, lalu bertambah lagi, tok, tok, tok. Seakan suara itu berpindah dari rumah satu ke rumah lainnya.
Dan tanpa disadari warga, malam itu bukan lagi sekadar ketukan iseng. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang membawa lumpur, kain, dan dingin telah kembali berjalan di gang itu, mencari pintu berikutnya. Malam berikutnya, suasana kampung terasa jauh lebih hening dibanding hari-hari sebelumnya. Biasanya masih ada suara televisi dari rumah Pak Dani atau anak-anak remaja nongkrong di ujung gang sambil main gitar kecil. Tapi malam itu tidak ada apa-apa. Semua rumah gelap lebih cepat, tirai ditutup rapat, bahkan beberapa orang sengaja menumpuk kursi di depan pintu untuk berjaga-jaga. Mereka takut mendengar ketukan itu lagi, ketukan yang tidak pernah menunjukkan siapa pelakunya. Hanya 1-2 rumah yang masih menyalakan lampu di ruang depan, salah satunya rumah Andi anak muda itu memang tidak pernah bisa tidur cepat. Kebiasaan main HP, scroll media sosial, dan nonton video horor justru membuat ia makin sulit tidur malam. Ironisnya, malam itu justru ia menjadi salah satu saksi langsung dari teror yang sebenarnya. Jam di dinding rumahnya baru menunjukkan pukul 11:10. Andi masih melihat video lucu, mencoba mengalihkan pikiran dari cerita-cerita warga pagi tadi. Namun entah kenapa, perasaannya tiba-tiba tidak enak. Udara di rumahnya perlahan jadi dingin, meski semua jendela tertutup. AC pun tidak menyala. Andi mengusap kedua lengannya yang merinding. Entah kenapa. 2 menit kemudian, ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Suara itu seperti menghantam langsung ke tulangnya. Bukan suara khas ketukan manusia. Tidak ada ritme yang normal. Suaranya seperti benda tumpul yang terangkat sedikit lalu dijatuhkan dengan paksa, membentur daun pintu. Andi terpaku. Dia mematikan video di HP, memasang telinga. Suara itu datang lagi, kali ini lebih keras, seperti ada seseorang yang sangat tidak sabar. Tok, 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 tok. Andi menelan ludah, ia berdiri perlahan, mendekati pintu. Sebenarnya, ia ingin pura-pura tidak mendengar, tapi rasa penasaran dan sekaligus rasa takut malah menarik langkah kakinya ke arah pintu, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari luar. Ia berhenti tepat di depan daun pintu, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mendekat ke lubang intip. Seluruh tubuhnya seakan menolak untuk melihat, tetapi otaknya memaksa. Dan ketika ia menempelkan mata ke lubang kecil itu, dunia seolah berhenti. Di bawah lampu teras yang redup, ia melihat sebuah kain putih panjang berdiri tegak. Warnanya putih kusam, penuh lumpur coklat tua, dan air tanah yang menetes perlahan. Kain itu tidak bergerak, tidak berkibar meski angin malam cukup kencang, seperti tubuh yang dibungkus erat. Seperti seseorang memakai kain kafan. Kepalanya miring ke satu sisi, seakan patah atau tidak memiliki tulang yang benar. Kain di bagian dada robek memanjang, seperti dicakar sesuatu. Dari robekan itu terlihat sedikit bagian dalam kain yang menghitam, bukan karena gelap, tapi seperti hangus atau membusuk. Namun yang membuat Andi hampir pingsan adalah bagian wajahnya. Tidak ada wujud wajah di balik kain itu. Hanya cekungan hitam pekat, dalam, seakan menarik pandangan siapapun yang melihatnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Kosong. Saat itu juga sosok itu perlahan mengangkat sebelah tangannya. Bukan tangan manusia yang normal, melainkan tangan yang terbungkus kain makin ketat, hingga jari-jarinya tidak terlihat, hanya gumpalan memanjang seperti batu. Dan dengan gerakan lambat namun pasti, tangan itu mengetuk lagi. Tok, tok, tok. Andi tersentak mundur, nafasnya tercekat. Ia merasa dadanya seperti ditekan oleh sesuatu yang berat. Lututnya goyah, hampir jatuh jika tidak berpegangan ke meja kecil di samping pintu. Ia ingin teriak,
tapi suaranya lenyap. Seakan udara yang masuk ke paru-parunya disedot keluar paksa. Di tengah rasa panik itu, HP-nya bergetar. Denting notifikasi terdengar sangat keras di telinganya, padahal sebenarnya volume HP hanya medium. Andi menunduk dan melihat layarnya. Ada pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Paket untukmu, tolong buka pintunya." Andi langsung keringat dingin, seluruh bulu kuduknya tegak. Ia refleks menghapus pesan itu, berharap semua hanya mimpi atau ulah orang iseng. Tapi baru 5 detik berlalu, pesan baru muncul lagi. "Buka, atau aku masuk sendiri." Tepat setelah membaca pesan itu, pintu rumah Andi berguncang keras. Bukan lagi ketukan. Itu seperti hantaman. Seperti sesuatu di luar mencoba mendobrak masuk. Brak, brak, brak. Guncangannya membuat bingkai foto di dinding bergetar. Beberapa bahkan jatuh. Andi terpental ke belakang menabrak kursi. Rasa takutnya sudah melebihi batas. Ia akhirnya berhasil berteriak. Namun suaranya kecil sekali, tenggelam oleh suara angin dan hantaman pintu. "Tolong, tolong." Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia merangkak ke kamar untuk mengambil tongkat bisbol yang biasanya ia pakai untuk jaga malam kalau ada kucing liar masuk dapur. Namun, sebelum ia sempat mengambilnya, terdengar suara seperti gesekan kain basah dari bawah pintu. Suara yang membuat tubuhnya beku seketika gesrek, gesrek, gesrek. Seolah kain panjang itu sedang menarik dirinya mendekat ke celah pintu. Andi terisak ketakutan, berdiri sambil memegangi gagang pintu kamarnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar, suara langkah cepat terdengar. Ada beberapa warga yang keluar rumah karena mendengar suara ribut. Ada yang membawa sapu, ada yang membawa senter, ada yang hanya bermodal keberanian nekat. Pak RT berteriak, "Andi, Andi, kamu di dalam." Andi ingin menjawab, tapi suaranya serak. "Pak, tolong." Dalam hitungan detik, para tetangga berlari ke teras rumah Andi menyorotkan senter mereka. Dan sesaat setelah cahaya-cahaya itu mengenai teras rumah, sosok yang berdiri di depan pintu Andi menghilang begitu saja. Tidak lari, tidak melompat, tidak ada gerakan apapun. Kain kafan itu seolah larut ke dalam bayangan, seperti asap hilang tertiup angin. Yang tersisa hanya bekas lumpur tebal di lantai teras, dan sepotong kain putih kecil yang robek di ujung tangga. Kain itu basah dan berbau tanah lembab. Andi akhirnya membuka pintu, meski gemetar hebat. Wajahnya pucat sekali, bibirnya kering seperti habis seharian tidak minum. Ia tidak bisa bicara banyak, hanya menunjuk HP-nya. Di layar HP, pesan terakhir masih terbuka. "Besok malam, giliran rumah siapa lagi?" Warga sekitar saling menatap dengan ketakutan. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan Pak RT yang biasanya tegas pun terlihat kehilangan kata-kata. Sejak malam itu, warga kampung hidup dengan rasa was-was. Bahkan suara angin yang menyentuh jendela membuat mereka kaget. Tidak ada lagi yang berani begadang. Tidak ada lagi yang berani membuka pintu setelah jam 9 malam. Mereka merasa diawasi sepanjang waktu, seolah ada mata yang tidak terlihat mengikuti langkah mereka. Dan ketika jam 11 malam mendekat, semua orang akan mematikan lampu, menahan napas, dan berdoa dalam hati. Karena siapapun yang mendengar ketukan pelan di pintunya, tok, 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 hanya bisa berharap itu bukan kurir malam yang kembali mencari penerima paket berikutnya.